Kabar baik dari Yesus bersifat transformatif. Ketika individu dan gereja-gereja memeluk ajaran Yesus dengan ketulusan, kehidupan pribadi dan masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik. Tetapi bagi banyak orang, ajaran Yesus hanya membawa dampak dangkal yang superficial. Apa penyebabnya? Di kitab Titus, kita melihat Paulus berusaha membawa kuasa transformasi pesan kekristenan kepada gereja yang diambang perubahan superficial. Di Laut Timur Mediterania, terlentang pulau besar yang bergunung-gunung bernama Kreta. Penghuni pulau ini sama kerasnya dengan medannya. Mereka terkenal dengan ketangguhan, tetapi juga ketidaktertibannya. Selama berabad-abad, mereka mendapat gelar sebagai pelaut unggul, pedagang yang licik, pejuang yang tangguh, dan bajak laut yang kejam. Bahkan faktanya, orang Ibrani kuno seperti Raja Daud dan bahkan Kaisar Romawi menyewa para pejuang kereta yang tangguh ini sebagai tentara bayaran. Terlepas dari reputasi orang Kreta yang kasar dan keras, Kreta masih menjadi tujuan imigrasi Yahudi. Bahkan pada abad pertama, sebagian besar populasi Kreta adalah orang Yahudi. Beberapa orang Yahudi Kreta melakukan secara rutin kembali ke Yerusalem untuk perayaan penting Yahudi. Suatu kali, pada saat hari Pentakosta, beberapa dari mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus turun ke atas para rasul dengan penuh kuasa. Mereka kemudian mendengar Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Sangatlah mungkin pada saat itu beberapa orang Yahudi Kreta menjadi pengikut Yesus dan mendirikan gereja Kristen pertama di Kreta. Di tahun-tahun awal, ketika orang Yahudi maupun non-Yahudi bergabung dengan gereja baru ini, ketidaktertiban Kreta menghambat pertumbuhan iman mereka. Banyak orang di gereja terjebak dalam gangguan budaya dan perilaku tidak etis yang menjauhkan mereka dari pesan inti Injil. Di tengah usaha mengatasi sifat ketidaktertiban, beberapa orang Yahudi mencoba menerapkan disiplin Yahudi kepada saudara-saudari dalam Kristus non-Yahudi. Mereka percaya bahwa penerapan tradisi Yahudi seperti sunat dan kepatuhan ketat kepada hukum Taurat adalah solusinya. Sayangnya, hal ini membuat mereka tidak mencerminkan perilaku yang harus diteladani sebagai pengikut Kristus. Setelah Paulus bebas dari penjara Roma sekitar tahun 62 Masehi, Paulus kembali mengunjungi gereja-gereja yang dirintisnya. Perjalanannya memimpin dia ke Pulau Keras, Kreta. Dia mengunjungi gereja di Kreta dan langsung menyadari masalah yang mereka hadapi. Gereja di Kreta perlu seseorang untuk menolong mengatasi masalah dan memulihkan kesehatan jemaat mereka. Seorang yang cukup perkasa yang dapat dihormati orang Kreta. Untungnya, Paulus memiliki teman perjalanan yang tepat untuk tantangan tersebut, Titus. Titus adalah salah satu rekan pelayanan Paulus terlama. Dia sering disuruh Paulus untuk membawa ketertiban di keadaan-keadaan paling sulit. Sebagai orang Yunani, dia bisa bersimpati dengan jemaat non-Yahudi, dan sebagai rekan Paulus, Titus telah memahami secara mendalam tentang kebutuhan orang Yahudi di gereja ini. Tidak ada situasi yang terlalu sulit dan tidak ada pria atau wanita yang terlalu menginspirasi bagi Titus. Segera setelah Paulus meninggalkan Kreta, dia menulis surat kepada Titus untuk menyemangati dan memberi hikmat tentang bagaimana gereja di Kreta dapat bertumbuh secara sehat. Bagaimana caranya? Titus tidak boleh mengambil alih dan memimpin gereja seorang diri saja. Jemaat Kreta harus mengembangkan pemimpin lokal. Sebaliknya, Paulus mengajak Titus untuk mendukung para pemimpin Kristen Kreta yang tidak sulit diatur dan tidak legalistik, yang tidak akan terpengaruh oleh tingkah ajaran populer atau perilaku budaya yang tidak sehat, melainkan orang-orang berkarakter yang memahami kabar baik Yesus dan yang mengizinkan kasih karunia Allah untuk mengubah hidup mereka. Hanya pemimpin yang mengalami transformasi oleh Kristus bisa menjadi teladan dan mengajar kuasa transformasi Kristus. Inti dari pesannya, Paulus menekankan bahwa jalan menuju transformasi masyarakat bukanlah dengan memaksakan aturan legalistik, melainkan melalui pengendalian diri oleh kuasa kasih karunia Allah. Selain itu juga, memiliki pemahaman yang kuat tentang pengajaran Alkitab yang benar akan mengubah ketidaktertiban Kreta menjadi ketaatan penuh gairah kepada Kristus.
Transformasi sejati tidak datang dari tekanan orang lain, tetapi mengalir keluar dari kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kita. Tidak juga dipimpin oleh budaya atau opini populer, tetapi didasarkan pada kebenaran Alkitab. Hasil dari transformasi ini adalah kehidupan yang ditandai dengan kasih, kerendahan hati, pengendalian diri, dan perbuatan baik. Bukan karena kewajiban yang dipaksa, tetapi karena rasa syukur dan sukacita. Ketika kita berusaha untuk diubah oleh kasih karunia Allah dan ajaran yang sehat, maka kita bisa melihat efek Titus mengakar dalam hidup kita dan melalui kita ke dalam komunitas kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, dukung pelayanan kami dalam Dana melalui website kami, dan juga klik like, komen, dan berlangganan pada saluran YouTube kami. Terima kasih sudah menonton.